hadis, bab yang ke-6 sekarang. Nah, kita masuk pada bab yang ke-6. Wa fi dzikri syarhi alfazil wazifah. Tentang menyebutkan syarah lafaz-lafaz wirid wazifah itu. Ini bab yang ke-6 ini ingin mensyarahi zikir yang zikir wazifah. Lafaz-lafaz zikir wazifah. Mulai dari astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai nanti shalawatul kamalnya. Wa minhu yu'allam syarhu alfazil wirid. Dari bab ini akan diketahui syarah dari lafaz-lafaz wirid yang kita baca itu bisa kita ketahui supaya lebih memantapkan kita dalam berzikir. Di antara syarat penyempurna zikir adalah hendaklah kita memahami makna zikir yang kita baca, merenungkan. Kita tidak bisa merenungkan kalau kita tidak tahu maknanya. Makanya di sini beliau penulis kitab ini ingin mensyarahi, memaknai lafaz-lafaz zikir thariq tijaniyah terutama zikir wazifah ini dulu. Zikir wazifah. I'lam anna ihdara qalbi zakir halata zikri min akadis syurut li'annahu ruhul a'mal. Ketahuilah bahwasanya menghadirkan hati orang yang berzikir ketika zikir itu termasuk syarat yang paling dikuatkan. Karena khusyuk, hadirnya hati itu adalah ruhnya amal. Ruhnya amal. Ibarat jasad itu kalau tidak ada roh kan tidak bisa bergerak, tidak bisa berfungsi, tidak ada artinya jasad. Begitu juga amal itu tidak ada artinya kalau tidak ada rohnya. Rohnya itu adalah hadir. Hadir, khusyuk. Memang khusyuk itu perkara yang langka di akhir zaman ini. Sulit bagi kita untuk khusyuk. Tetapi walaupun khusyuk, jangan sampai kita tidak mau beribadah, tidak mau beramal, tidak mau berzikir karena tidak khusyuk. Terus ibadah, zikir. Nanti dengan kita istiqomah insya Allah akan dibimbing oleh Allah SWT sampai benar-benar kita bisa khusyuk. Kita tetap berusaha, walaupun banyak pikiran-pikiran yang masuk, tetap kita berusaha untuk supaya memfokuskan hati kita. Itu rohnya amal itu. Wala yata'attal hudur illa bima'na al-azkar. Dan hudur, hadir itu tidak bisa kecuali dengan mengetahui makna zikir. Orang tidak akan bisa hadir itu kecuali dia tahu makna zikir itu makna. Kan itu diantara syarat penyempurna, mengetahui makna zikir. Merenungkan makna zikir. Atau kalau tidak tahu makna zikirnya ya minimal lafaz zikir yang dibaca itu direnungkan, diketahui, didengarkan dengan telinganya. Itu untuk supaya bisa hadir hendaklah mengetahui makna zikir. Falidzalika aqadtu hadzal baba li dzikri ba'd ma'ani al-karil wadhi'ah. Oleh karena itulah aku membuat bab ini, jadi aku memasukkan menulis bab ini untuk menyebutkan sebagian makna-makna zikir wazifah, supaya kita lebih mantap, lebih bisa hadir dan khusyuk ketika membacanya. Wabihi yu'lam ma'ani al-karil wirid. Dengan syarah ini juga bisa diketahui makna zikir wirid, karena apa yang zikir yang ada di dalam wirid lazimah ada di dalam wazifah. Kan dalam lazimah kan juga isinya istighfar, salawat sama hailalah. Dalam wazifah juga isinya istighfar, salawat dan hailalah. Jadi beliau langsung menjelaskan makna zikir wazifah karena zikir lazimah sudah masuk dalam wazifah ini. Li'anna al-wazifah mustamilatun ala jami' al-fadhil wirid. Karena wirid wazifah ini mencakup semua lafaz-lafaz yang ada dalam wirid lazimah itu ada dalam zikir wazifah. Karena sama isinya semuanya istighfar, salawat dan hailalah. Faqulu, maka aku katakan, kata beliau, makna arti dari astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini zikir wazifah kita yang pertama, rukun yang pertama. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 30 kali. Apa maknanya? Atlub minallah, atlub minallah sitran hajizan baini wa baina uqubatihi. Aku memohon kepada Allah SWT penutup penghalang
antaraku dan antara siksaannya. Kita minta ampun kepada Allah supaya kita ini dihalangi dari siksa Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terhalang dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, tidak disiksa. Au baini wa baina ma yujibu uqubatahu, ataupun antaraku dan antara perkara yang bisa menyebabkan disanksi, perkara yang bisa menyebabkan aku disangsi. Wahiyya dzunub, apa itu? Yaitu dosa. Kita minta dengan kita beristighfar, kita mohon astagfirullah. Ketika kita beristighfar, astagfirullahalazim, Allah, ya aku memohon ampun, memohon ampun, memohon ditutup, dihalangi dari siksamu dan dari dosa-dosa yang bisa menyebabkan aku disiksa, supaya kita tidak dibimbing oleh Allah supaya tidak melakukan dosa. Istighfar itu bukan hanya untuk menghapus dosa, juga minta bimbingan supaya kita tidak melakukan dosa. Itu diantara tujuan kita beristighfar. Wa inama ata bil azim duna siwahu min asma'i ta'ala liyastash'ira 'azamata rububiyyati wa zillatil ubudiyati. Di situ kenapa kok memakai kata astaghfirullahal azim, nama Allah al-azim? Kok enggak pakai kalimat lain, nama Allah yang lain, astaghfirullahal gawi, astaghfirullahal ar-razik umpamanya, pakai azim. Itu memakai kalimat al-azim tanpa kalimat lain dari nama-nama Allah SWT ada agar seorang hamba merasakan keagungan Allah. Al-azim artinya adalah yang maha agung. Agar seorang hamba yang baca istighfar itu merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Tuhan dan hinanya hamba. Juga supaya hamba itu merasa Allah maha agung dan dia adalah hamba yang hina. Mu'taqidan anna dzunubahu wa in azumat fahiya bijanibi sa'ati rahmatihi ta'ala wa 'azamati fadlihi la nisbata lahumah. Yaghfirha ya la nisbata laha, yaghfirha subhanahu idza arada fi aqalli min lamhil basar. Kemudian hamba ketika dia beristighfar itu meyakini bahwa dosa-dosanya, kita kan setiap hari dosa tuh sini, walaupun banyak, walaupun besar dosa-dosanya, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan keutamaan Allah, tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun besar bagi Allah, apabila Allah berkehendak, Allah bisa mengampunkan dosa-dosa kita yang banyak ini dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata Allah bisa ampunkan dan hapus dosa kita. Ini makna azim ini, kita merasakan keagungan Allah dan kehinaan diri kita, dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita. Kita yakin, harus yakin. Kalau ragu, bagaimana meragukan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Tapi kita yakin Allah Maha Pengampun, jangan sampai membuat kita merasa aman dari murka Allah. Wal azim huwa alladhi la nisbata li ahadin ma'hu fi uluwi sya'nihi wa jalali qadrihi. Dan kata azim itu, lafaz azim yang maha besar adalah zat yang tidak ada bandingannya pada seorang pun dalam ketinggian martabatnya, yang maha agung. Tidak ada seorang pun yang lebih agung, lebih tinggi dari, lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maha azim, yang maha agung. Kata al-azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu yang maha agung yang tiada ada Tuhan. Tiada ada Tuhan. Ai la ma'bud bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan benar. Tidak ada yang disembah dengan benar. La ma'bud. Sesembahan itu banyak, tapi sesembahan yang benar itu hanya Allah. Banyak ada yang menyembah berhala, itu kan ma'bud bikizbin itu, menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah api. Itu sesembahan yang tidak benar. La ma'bud bihaqqin, tidak ada yang sesembahan yang benar kecuali illallah, kecuali wal hayyul qayyum, zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Al mutasib bil hayat, zat yang
yang disifati dengan hidup, ad-daim yang terus-menerus hidup, al-qaim bi tadbiril khalqi, yang berdiri sendiri dalam mengatur makhluk. Zat yang maha hidup dan berdiri sendiri dalam mengatur semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalani saja. Kita tidak bisa mengatur hidup kita sendiri, Dan kita pun tidak tahu besok kita masih bisa makan apa tidak tahu kita, Nah, yang ngatur Allah Subhanahu wa taala, Nah, kita ini juga tidak tahu kenapa kok kita dilahirkan ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Karena kita juga tidak tahu kenapa kok bisa kita duduk di sini sekarang ini, Nah, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya menjalani saja, dan mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma ata bi hadil ismain li anna lahum ta'siran 'aziman khassatan fi ijabati da'wat wa dab'il ham wal qurba. Kenapa kok memakai hayyul qayyum di sini, tidak pakai kalimat lain saja? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa kok memakai kalimat al hayyul qayyum? Karena kedua nama ini al hayyu al qayyum memiliki pengaruh besar, terutama dalam mengabulkan doa. Dalam mengabulkan doa, kalimat hayyul qayyum ini memiliki pengaruh besar untuk mengabulkan doa, mencegah kesumpekan, kesedihan dan kesusahan. Dengan ya hayyul qayyum, kalau diperbanyak baca, itu bisa menolak alham, kesumpekan dan kesusahan. Hatta qila, sampai-sampai dikatakan innahuma al-ismul azam, sampai ada mengatakan sesungguhnya dua ismullah al-hayyul qayyum ini termasuk dari ismullah al-azam, ismullah al-azam al-hayyul qayyum. Walihada, oleh karena itu, karena sallallahu alaihi wasallam idza tahada fi doa qala ya hayyu ya qayyum. Oleh karena itu dalam riwayat disebutkan Rasulullah itu kalau beliau mau berdoa dengan sungguh-sungguh, minta benar-benar kepada Allah SWT, beliau memakai dua isim, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Dan kalimat isim ya hayyu ya qayyum ini juga mujarab untuk menghidupkan hati, supaya hati kita senantiasa hidup, jangan sampai hati kita mati. Kalau sudah hati mati, ya sudah, walaupun jasadnya hidup, hatinya mati, tidak ada artinya. Makanya diantara para ulama itu, mereka membaca sebelum sholat subuh itu ya hayyu, dengan meletakkan tangan kanannya di sini, di bawah hati sini, baca ya hayyu qayyum. Itu fungsinya supaya hati tetap hidup, itu bisa dibaca. Saya juga dapat ijazah dari salah seorang cucu Syekh Ahmad Tijani, Sayyidi Allal, Syarif Sayyidi Allal, yang sanadnya sampai ke Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, yaitu baca ya hayyu qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali setelah sholat sunnah subuh, sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh, antara sholat sunnah dan sholat subuh itu biasanya kan setelah azan sholat sunnah kan pujian-pujian dulu, orang itu sambil menunggu, tidak langsung qomat kan, itu baca itu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta sambil megang hatinya, ya hayyu ya qayyum la. Itu fungsinya insyaallah hatinya hidup terus, hatinya hidup terus, akan semangat terus dalam ibadah, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga dari matinya hati kita. Kita berzikir, kita ngumpul seperti ini kan tujuannya diantaranya supaya hati kita tetap hidup. Jangan sampai hati kita ini mati. Itu diantaranya faedah ya hayyu ya qayyum.